Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat. Semoga udah sarapan. Kita lanjut materi berikutnya. Minggu depan libur lagi loh, harus semangat loh hari ini. Minggu depan berarti recording lagi, ya ampun. Oke ya, kita lanjut ya, udah 26 orang. Selamat pagi. Kita mulai materi hari ini adalah lanjut yang ini. Bentar, bentar, bentar. Saya pengen ngintip tugas kalian yang di Google Colab ya. Coba, ini TK 406 kan. Kita cek dulu ya. Tadi itu, oh oke. Assignment ini kan. Udah ada yang masukin loh. Oke, kita lihat Nadia ya. Resultsnya bener gitu, coba ya. Kayaknya lucu ya kalau pakai tulisan tangan ya sebenarnya. Jadi lebih bagus gitu loh, bisa ke samping gitu. Oke lah, oke. Oke ya, cek dulu ini. Oh ya, bagusnya pakai tulisan tangan aja, udah dikotret ya. Kalau gini tuh kesannya kayak computer generated gitu. Liatin. Gimana nih? Hmm. Tapi ini udah pada ngerti ya. Also kalau nggak ngerti terus nggak nanya, berarti pas ujian kacau nih. Oke ya. Kalau gitu saya lanjut ya. Anggap Vivo, OPT sama sama LRU ngerti ya. Itu kan algoritmanya berarti udah jelas ya. Nah, yang aduh maaf ya batuk. Yang mesti dijelasin lagi sekarang saya tuh ini lanjut ke second chance nih. Hari ini kalau bisa kita kita tamatin slide ini. Kalau ada yang masih mau ditanyain apapun, tanya aja. Jadi saya bisa ngejelasin lagi, oke? Nah, second chance algorithm itu artinya gini. Secara prinsip, dia itu kayak clock ya, dia balik lagi. Jadi dia nyari ke semua page. Kenapa disebut second chance? Karena kalau dia nemu di page itu 0, reference bitnya, dia akan ganti yang itu gitu. Kebayang nggak? Jadi aturannya second chance itu adalah memberikan kesempatan kedua untuk suatu halaman for not being replaced gitu. Jadi second chance itu dia tuh ngarah yang ini nih, yang nol ini. Kalau kalau saya dia udah nemu nol, dia lanjut ke yang berikutnya. Kalau harus ada yang diganti itu yang reference bitnya nol. Nah, yang reference bitnya 1 itu tuh buat berikutnya gitu. Jadi lu next victim ya. Nah, itu second chance itu di situ gitu. Tapi pada saat dia ditandai sebagai next victim, itu tuh dia diganti satunya dijadiin nol gitu. Kebayang nggak? Jadi nanti dia di berikutnya dia yang akan di replace gitu. Tergantung sih dia si pointer itu ada di mana. Kebayang nggak? Nah, oke. Sampai sini oke. Nah, kenapa second chance ini kayak kayak gitu? Kenapa kenapa dibuat second chance? Karena gini, si alah ngomongnya ribet. Second chance itu memudahkan nih. Second chance itu mengurangi page faults gitu. Karena dengan kita memberikan dia kesempatan lagi, ada kemungkinan dia kan kepake lagi. Jadi daripada keburu di replace, ya udah simpan dulu sampai yakin bahwa dia udah nggak di refer lagi, baru di replace gitu. Kebayang? Nah, kalau kalian lihat tugas yang ini, tugas-tugas yang dikasih ini ya, yang ini beneran ya, next time kayaknya I have to make you write handwritten aja deh. Ini tuh jadi kayak terlalu regenerate gitu. Nah kayak gini ya misalnya. Kalian lihat ya, misalnya sering terjadi misalnya udah diganti, pas nextnya dicari.
diganti, nextnya dicari, itu jadi page fault aja terus gitu kan, jadi merembet gitu, maksudnya jadi jelek aja algoritmnya gitu. Nah, si second chance ini tuh maksudnya adalah ya udah, dia mengurangi kejadian itu. Jadi daripada langsung diganti, kita lihat lagi dulu gitu, apakah dia masih di refer atau enggak. Jadi gitu ya, ini diringkasnya kayak gitulah si second chance. Oke, dah. Ada lagi yang namanya counting algorithm. Counting algorithm tuh ada dua macam. Kita akan ngelihat setiap page itu dia tuh berapa kali dicari sih. Jadi kalau yang paling sedikit digunakan itu akan di-replace. Gitu. Ya. Atau kita pakai algoritma most frequently used. Berarti kalau most frequently used, kalau misalnya dia sering dipakai, jangan di-replace gitu. Kebalik, sama aja sih sebenarnya, cuman reference-nya tuh yang list, ini list ya, bukan list ya. List atau most. Kok gini sih ininya. Tadi cek dulu. Terus salah semua. Oke, dah. Sekarang kita lihat ya. Ada yang namanya page buffering algorithm, di mana kita akan menyimpan frame-frame kosong untuk kalau dibutuhkan gitu. Jadi intinya selalu ada ruang untuk melakukan misalnya swapping atau storing data dan lain sebagainya gitu. Itu namanya page buffering gitu. Jadi ini ya, keep a pool of free frames always. Terus mencatat semua page yang dimodifikasi. Untuk apa? Untuk ngelihat gitu. Statistiknya gimana? Mana aja yang sering dimodify, mana yang sering di refer, mana yang jarang gitu ya. Jadi itu membantu untuk proses replacement. Dah. Nah, algoritma yang kita pelajari ini kan ada yang harus nge-guess future page access kan. Kayak misalnya ada sistem yang dia udah punya database, dia punya statistik gitu ya. Dia bisa predik gitu kira-kira ini flow apa namanya? Pekerjaannya kayak gimana, request resource-nya tuh kayak gimana gitu. Kira-kira kayak gitu bisa gitu. Jadi instead of machine learning, mereka bisa pakai statistik juga sebenarnya gitu. Nah, yang mesti diperhatikan adalah gini, kalau kita pakai memori yang banyak gitu ya, kadang-kadang tuh jadi ada double buffering yang kayak tadi ini. Jadi buffering itu kan intinya sebenarnya untuk ada satu space untuk kita melakukan proses kan. Kalau semuanya penuh kan nanti kalau harus tuker, harus replace, harus swapping gitu kan susah. Tapi kadang kalau terlalu banyak memori itu jadinya suka double buffering, di mana OS itu nyimpen copy untuk buffer input output gitu, karena kan kalau keburu di replace nggak ada copy, takutnya nanti pas mau diproses lagi datanya udah keburu ketimpa, bener nggak? Sama si application, jadi si OS punya buffer, application punya buffer gitu. Jadi sebenarnya kalau memorinya banyak itu juga buffernya juga jadi banyak gitu. Jadi ini tuh salah satu apa ya, cost yang harus dipikirin juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat alokasi frame. Alokasi frame itu pokoknya setidaknya minimum dari jumlah frame-nya. Nah, itu tuh macam-macam gitu ya. Misalnya mau berapa nih gitu. Berapa bytes, mau berapa page gitu. Tapi ada maksimum sama minimumnya. Nah, allocation-nya bisa fix, bisa priority gitu ya untuk frame. Kita lihat dulu contohnya ya, bentar dulu. Nih ya, kayak gini. Kalau fix allocation, itu berarti kita udah pasti mau mengalokasikan apa namanya frame secara fix gitu ya, udah pasti gitu. Jadi misalnya kita punya 100 frame nih, gitu ya. Terus kita punya 5 proses. Berarti setiap proses dapat 100 bagi 5, 20 frame. Nah, tapi sebagian disimpan untuk apa? Untuk buffer, barangkali dibutuhkan. Nah, proportional allocation itu kita alokasikan sesuai kebutuhan si prosesnya. Dan dia dynamic gitu ya. Nah, sekarang kita lihat proses
S1 itu size proses SI itu proses kesekian gitu ya. Size-nya sekian. Totalnya berarti kan jumlah size dari semua proses yang ada. M itu jumlah frame-nya. AI itu adalah allocation untuk setiap proses yang disesuaikan dengan size, rasio. Jadi ini si proses ini rasionya sama keseluruhan proses berapa dikaliin frame yang ada gitu. Jadi misalnya kita punya aduh, batuk. Oke. Kita punya M-nya 64 nih ya. Berarti kita punya frame-nya 64. Si proses 1 tuh size-nya 10. S2 ada 2 proses nih, 127. Nah, alokasi untuk A1 ini, untuk proses 1, itu harus sesuai rasio dia terhadap keseluruhan proses yang ada. Berarti 10 dibagi 10 tambah 127 dikali 62. Bu, kenapa 62? Karena sebagian buat ini gitu. Oke. Ya. Kali 62 ini ekivalen lah ya. Jadi kurang lebih 4 gitu. Kebayang nggak sih? Ini nggak sama dengan banget tapi ekivalen. Kira-kira segitu gitu. Jadi dia akan dapat alokasinya 4 sama 57 sesuai ketersediaan memori yang ada. 57 tambah 4 berapa? 61 kan ya. Karena dari sini tuh disimpan 22 untuk buffer full. Gampang nggak ngitungnya? Gampang yang ngerti ya. Astaga, ini burung ramai kali lagi pada ngapain ya? Oke. Terus kita lihat sekarang. Ini fixed allocation ya. Sekarang kita lihat dulu yang namanya global sama local allocation. Nah, alokasi, ini kan tadi mengalocate kan sesuai proses. Kita allocate memorinya. Ada yang namanya global allocation, di mana proses itu akan memilih frame yang akan diganti dari semua frame yang ada. Jadi satu proses itu akan bisa mengambil frame dari proses yang lain. Tapi kan susah nih kalau global, karena perbedaan waktunya tuh jadi terlalu banyak variasinya kan. Gitu. Tapi throughput-nya jadi lebih besar, sehingga ini tuh global replacement tuh lebih sering digunakan. Nah, kalau local replacement yang dipilih itu dari set frame allocation-nya dia sendiri gitu. Jadi lebih konsisten performance-nya, nggak terlalu banyak variasi perbedaan waktu eksekusinya, tapi bisa jadi ada memori-memori yang nggak kepake, jadi underutilized gitu memorinya, kayak nggak? Jadi gimana ya? Kayak kalian misalnya punya kelas di tell you gitu ya, di tell you. Replacement-nya tuh misalnya kalian bisa cuma pakai gedung-gedung elektro aja nih, gedung-gedung fakultas teknik elektro aja, atau kita bisa pakai juga resource di luar fakultas kita gitu. Cuman kan kalau di luar fakultas kita jadi susah kan, maksudnya jadi terlalu banyak pilihan juga gitu karena terlalu banyak constraint juga. Ya mungkin ada constraint lain gitu kayak misalnya oke, apa jauh apa gimana gitu ya. Nah, kalau lokal itu lebih manageable. Cuman bisa jadi nanti ada memori malah yang nggak kepake gitu. Kalau global itu kan jadinya semua tuh akan mencari ke global ya. Kalau global kan jadi setiap proses akan bisa mencari di mana aja. Kalau cuma di lokal kan jadi nunggu malahan gitu ya. Jadi malah ada memori-memori yang nggak kepake gitu. Sekarang udah ya kayak gitu. Sekarang ada yang disebut dengan reclaiming page, di mana ini adalah cara kita melakukan proses page replacement secara global. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi ya ada pool of frames gitu. Nah, page replacement itu kan mesti dipikirin tuh gimana caranya dia mengklaim gitu ya suatu page. Nanti kalau udah gimana reclaimnya lagi gitu. Nah, berarti kan harus ada listnya gitu. Di mana siapa aja nih yang butuh, siapa aja yang free gitu. Kira-kira gitu. Oke, kita lihat dulu contoh ya. Ini kayak ada free memory nih. Ini ada A ya. Si kernel bilang ada reclaiming page. Terus berarti
Ini kan ada threshold ya, ada minimum sama maksimum. Nah, reclaiming page itu dilakukan berdasarkan si maksimum threshold sama minimum. Maksudnya gimana? Jadi mereka tuh punya batasan, si frame memory ini tuh nggak boleh uh, di atas threshold sehingga dia terlalu penuh, atau di bawah threshold sehingga dia underutilized, kebayang nggak? Jadi dia harus mikirin gimana proses replacing page-nya tanpa over capacity atau under capacity gitu, kebayang? Nah, jadi kayak misalnya gini ya, um, rather than waiting for the list to drop to zero before we begin selecting page for replacement, itu dia melakukan proses. Jadi sebelum kosong banget tuh dia udah mulai tuh milih-milihin mana yang mau di replace gitu. Jadi um, biasanya terjadinya page replacement itu pada saat udah mulai mendekati threshold. Jadi artinya apa? Hmm, ya gitu, ngebalance aja, memastikan bahwa nggak nggak selalu ada di area optimum ini gitu. Karena kalau kelebihan dia akan overload, kalau kekurangan dia akan eh, apa namanya under capacity gitu. Bentar ya, saya mau ini dulu. Balas ini bentar. Ya, bentar, bentar. Dah, sekarang kita lihat lagi yang namanya NUMA. Ini banyak sih ya konsepnya. Saya harus jelasin, tapi nanti deh ada konsep-konsep yang paling pentingnya nanti saya rangkum deh. Ada yang namanya non-uniform memory access. Ini pernah dibahas di depan gitu. Non-uniform itu adalah di mana si memorinya tuh nggak uniform. Kecepatannya tuh beda-beda. Nah, ini tuh jadi problem lagi ya. Kan di awal kita berpikir ya memori itu aksesnya sama. Udah sama aja gitu. Tapi enggak gitu kalau memorinya beda-beda nih. Kita punya CPU-nya beda-beda. Misalnya ada CPU 1, 2, 3, 4. Memorinya juga 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ya, CPU-nya 0 sampai 3, memori 0 sampai 3. Ini tuh beda-beda. Kalau arsitekturnya beda, berarti kita mesti mikirin delay ya. Itu juga mesti dihitung gitu. Nah, berarti harus mikirin optimal performance kan gitu ya. Sebenarnya optimal performance itu adalah apa? Ini kan kalau misalnya kalian punya beberapa core ya, memori. Sebenarnya yang paling optimal tuh yang pakailah memori yang terdekat gitu. Karena selalu gitu secara fisika, secara uh, apapun gitu ya, secara fisika dan fisis gitu ya. Kalau jaraknya dekat pasti lebih cepat gitu. Jadi selalu optimal performance itu adalah pada saat kita memilih memori yang paling dekat dengan CPU gitu. Begitu dia harus minjem yang memori lain itu pasti ada cost-nya gitu. Jadi, nah, gimana caranya? Pakai scheduler gitu. Schedulernya gimana caranya supaya oke optimal, seoptimal mungkin menggunakan memori yang terdekat dan lain sebagainya gitu ya. Dah, gitu dulu. Nah, karena itu sekarang kita ada yang disebut dengan trashing. Itu satu isu ya, bahwa ini tuh bilang bahwa pikirin juga ya, memori itu nggak semuanya sama, access time-nya, besarnya, speknya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada konsep yang namanya trashing. Nah, yang tadi ya, kalau kayak gini, nih ya, pada saat kita punya sistem yang udah kayak gini, udah maksimum threshold. Sama kayak yang kalian kerjain di tugas nih yang kayak gini, misalnya udah banyak banget gitu ya page-nya gitu. Uh, udah udah sering page fault gitu. Nah, itu tuh kita harus melakukan namanya trashing. Trashing itu um, di mana udah kurang page sehingga page fault-nya udah high banget gitu. Nah, kalian pernah di tugas yang saya kasih ini, sorry, saya lihat di buku aja ya. Nah, kayak gini ya. Kalian misalnya lihat nggak, ya? Nih, ini kan ada hubungan antara banyaknya page frame sama stringnya kan. Nah,
kalian lihat kan ada variasi kayak misalnya kalau misalnya page frame-nya kita banyakin, dia lebih banyak hitnya nggak sih? Tapi sebenarnya kemungkinan iya. Tapi kan ada yang namanya, ingat nggak minggu lalu saya ajarin yang ada namanya anomali juga gitu ya, mana ya? Gue, gue, saya merefer ke buku. Ada anomali yang kalau misalnya nggak selalu juga kalau kita tambahin page-nya eh, dia malah bagus ya kayak di sini nih. Dia malah naik gitu di 4 gitu. Itu bisa aja gitu terjadi. Belladis anomali. Nah, tapi biasanya kalau number frames-nya kecil, besar, page fault-nya kan lebih kecil ya nggak sih? Kayak kalian punya tas besar, kemungkinan barang yang kalian cari ada di tas itu kan besar gitu. Nah, tapi kalian pikirin juga kan, maksudnya si reference string ini banyak jenisnya itu juga mempengaruhi kan. Kayak misalnya ini kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau angka 5 ada 6, ada 8, ada 9. Dia semakin banyak itu pun akan mempengaruhi performance dari algoritmanya, benar nggak? Nah, em, trashing itu tuh pada saat ya udah banyak aja gitu, udah apa udah thread-nya banyak, page-nya kurang gitu. eh, udah susah lah gitu ya, sehingga akhirnya kalau kayak gini si CPU kan jadinya bengong tuh, maksudnya ini akses ke memori lama banget ya karena terlalu sibuk gitu, kayak kayak kapasitas parkir nih vale gitu ya, kalau udah penuh banget kan itu si mamang valenya tuh sibuk mindahin mobil gitu. Mobil yang ini pindahin ini ke sana, ini baru dipindahin diambil lagi, ini baru ditaruh di sana udah mau dia gitu. Jadi udah si CPU-nya malah nggak ngapa-ngapain karena sistemnya sibuk nyari tempat buat memori gitu. Jadi apa namanya si operating system malah mikir, hah, gue harus nambahin ini nih apa namanya processing, padahal masalahnya tuh di ini trashing ini di di apa di memorinya ini. Coba kalian lihat di sini. Nih. A process of busy swapping page in and out. Jadi CPU utilization-nya dia optimal nih sampai pada saat ini tuh udah turun gitu. Multiprogrammingnya ditambah itu tuh udah nggak sanggup gitu, udah kepenuhan, udah over capacity gitu. Ya, jadi harus dibatasi. Nah, jadi sekarang kita lihat yang disebutnya demand paging. Eh, Bagaimana cara kerja demand paging? Ada yang disebut locality model gitu ya. Nanti kita lihat. Locality model tuh sebenarnya pada prinsipnya adalah kita tuh biasanya kalau kalau ada proses yang berdekatan storage memorinya, it is more likely will be accessed after the previous ini apa memori gitu. Jadi locality itu dianggap memori yang berkumpul tuh akan diproses tuh uh, berdekatan gitu. Nah, uh, tracing tuh terjadi kalau apa? Kalau jumlah size locality-nya itu lebih besar dari total memory size. Nah, oke. Nanti ya kita lihat kalau belum make sense ya. Kita lihat ya. Locality in memory reference pattern. Ini sekarang kalian lihat deh. Gimana cara ngeliatnya? Nih. Ini tuh memory address ya, yang di sebelah kiri. Sama page number. Ini execution time. Kalian bisa lihat gak? Nah, biasanya memory address yang berdekatan itu adalah proses-proses yang bersamaan gitu. Itu yang disebut dengan locality. Gitu. Oke ya, ntar saya coba ya. Tadi tuh saya apa coba? Saya tuh kan cari ya di ChatGPT ya. Fun fact ya. Saya minta ngejelasin sesuatu. Terus si ChatGPT tuh ngejelasinnya kayak di dalam buku ini gitu. Terus saya mikir, wait, si ChatGPT tuh inget dia pernah baca buku ini atau gimana ya? Atau dia nge-search terus dia nemu paragraf dari buku ini ya? Deng, maksudnya bagus sih dia ngerangkumin gitu. Cuman cepet banget gitu ya prosesnya. Wait, dan juga ya. Nah, locality ini ya, nih, ini lebih jelas ya, ya, yang di buku memory reference, di mana
biasanya yang berdekatan atau berurutan itu akan diproses berurutan juga gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ngesign proses itu kan sebisa mungkin kita buat berurutan kan, kecuali kalau misalnya udah contiguous, udah nggak bisa contiguous, udah apa istilahnya, udah fragmented, dia harus pindah ke yang lain gitu. Tapi secara prinsip tuh locality itu selalu berhasil lah gitu. Nah, sekarang kita lihat ada yang disebut dengan working set window, di mana working set window adalah sejumlah page reference. Misalnya kita punya 10.000 instruction. Oke. Nah, ada yang disebut dengan working set of process, di mana jumlah page yang direference pada suatu waktu itu berbeda-beda. Ini ya, most recent varies in time. Kalau kalau ini delta ini terlalu kecil, maka dia tidak encompass entire locality. Kalau terlalu besar, dia encompass several localities. Kalau sama dengan Tahingga, dia will encompass entire program. Nah, jadi delta frame yang dibutuhkan itu adalah total semua penjumlahan working set of process dari setiap proses gitu, dari proses yang mana gitu. Bayang nggak sih? Nah, intinya dia itu mengaproksimate apa ya, okupansi gitu ya, atau peletakan memori dari setiap proses lah kira-kira gitu. Lalu saya ngambil tisu dulu ya, kok meler sih? Bentar, hold on. Oke, gitu ya kira-kira. Ini belum belum make sense, nanti saya detailin lagi. Ini yang delta-delta nanti dulu. Sekarang kita lihat dulu. Nih ya, misalnya kita punya working set model. Kalau D lebih besar daripada M, maka M itu kan ketersediaan page-nya. D itu adalah demand dari semua proses yang ada. Sebenarnya gitu aja sih prinsipnya. Pada saat demand-nya udah lebih banyak daripada ketersediaannya, ya udah harus thrashing gitu. Maksudnya ini dalam posisi thrashing, udah kacau gitu. Udah terlalu banyak. Nah, kalau udah terjadi, maka kita harus melakukan suspend atau kita swap out proses yang ada. Ini udah overload gitu. Nah, delta ini kalian bisa lihat ya, si delta ini tuh adalah page reference yang digunakan oleh suatu proses dalam satu satuan waktu. Jadi ini kayak dia pakai segini gitu ya. Si WST1. Ini WST2, ini 3 sama 4 ini. Tapi kalian bisa lihat ya di sini tuh ada proses 1 2 5 6 7 sepanjang ini, dan ini di sini proses T2 itu 3 4 gitu ya. 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 gitu. Kebayang nggak sih range-nya? Makanya tadi saya bilang kan, kalau kalian lihat banyaknya frames itu juga pikirin gitu. Kalau kerjanya cuma 01 01 01 gitu sih, hitnya lebih banyak gitu ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita cuma punya page frame-nya 4, tapi variasi kerjaannya misalnya ada 20, kemungkinannya kan gede nggak ketemunya gitu. Oke, udah ya. Ini kayak gini ya. Tapi kalian lihat ya bahwa pekerjaan T1 itu berbeda sama yang satunya lagi kan. Yang ini tuh dia punya variasi pekerjaan yang lebih banyak, sementara yang ini sedikit. Tapi dimensi delta ininya tuh kurang lebih sama lah. Nah, working set model yang kita lihat ini adalah pada saat kalau demand dari proses-proses yang ada itu lebih besar daripada yang kita miliki memorinya, kita harus melakukan swap out atau suspend gitu. Kayak gimana sih? Ini ya kita lihat. Nah, berarti kita harus keep track dong. Kita harus lihat ada intervalnya berapa, reference bitnya apa. Misalnya kita punya deltanya 10.000. Setiap satuan
5.000 time unit ada interrupt. Terus kita keep memory 2 bit untuk setiap page. Gitu ya. Ada lah maksudnya. Artinya apa? Artinya ini ya saya sederhanain bahwa kita tuh harus keep track gitu. Ini ada berapa proses, dia tuh menggunakan berapa banyak, dan dia udah berapa lama gitu. Udah berapa time unit di situ gitu. Karena bisa apa ya? Itu tuh harus disesuaikan sama demand dari proses-proses yang lain, harus gantian gitu. Intinya begitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada yang namanya page fault tadi ya. Kalau memori itu ya sama kita awasi dia berapa lama udah berproses gitu ya. Nah, kalau ini kita punya ternyata kok jelek. Oke. Di sini kita punya namanya page fault frequency rate dan menggunakan local replacement policy. Jadi kalau rate-nya terlalu low, proses loses frame. Kalau actual rate-nya terlalu tinggi, dia gains frame gitu ya. Nah, kita lihat ya, page fault rate-nya tuh naik ya, kalau number of frames-nya kecil kan. Semakin number of frames-nya banyak, dia makin nggak page fault kan. Tapi kan ada upper sama lower bound ya kan. Nah, di mana ini tuh di lower bound itu number of frames-nya berkurang, di upper bound jumlah of frames-nya bertambah itu. Jadi ada frekuensinya gitu ya, ada batas bawah, atas sama batas bawah. Maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat kayak gini. Si working set sama page fault rates itu ada hubungannya. Gitu. Jadi gini ya. Kan tadi kan yang work set itu kan kalian kebayang ya, ada delta di mana kalian punya proses dan dia itu lagi mengerjakan beberapa step kerjaan gitu ya. Nah, page fault rate itu kan rate kegagalan menemukan apa yang dicari kan. Nah, hubungannya apa? Ada hubungannya langsung gitu kan, si working set tuh berubah-berubah. Ada peak sama ada peak sama valley-nya kan kayak gini ya. Nah, kayak lihat deh, ini working set gitu ya. Ada working set yang di mana ini misalnya working set tertentu. Page fault rate-nya tinggi tuh di sini, terus nanti dia turun gitu ya. Aman. Nanti ada lagi working set baru, page fault lagi turun aman gitu. Nah, apa hubungannya? Gitu ya. Coba ya. Ntar saya mau coba kita tanya. Kita tanya, saya pengen tahu ChatGPT apakah menyontek buku lagi gitu. What is the tunggu the relationship ya? Tunggu. Apa ini nih? Astaga, ada gambar segala. Coba dia bisa jelasin nggak? Ya sih terlalu teoritis. Mungkin si Bart lebih bagus ya. Gini, kalau penjelasan saya tuh gini. Jadi yang jadi problem itu kan si working set itu selalu beda kan? Ya nggak? Jadi nggak ngerti. Kalian kalau lebih ngerti penjelasan ChatGPT boleh lah. Tapi kalau menurut saya gini, yang kalian mesti pahami itu gini. Working set itu beda-beda. Maksudnya working set itu apa sih? Proses gitu. Si proses itu kan dia punya dinamikanya sendiri kan. Itu problem. Dia beda-beda selalu. Makanya dia deltanya tuh varies over time. Karena setiap proses yang tadi saya bilang, dia barangkali cuma punya 01, 01. Ada yang misalnya punya 1, 2, 3, 7, 8. Ada semua banyak gitu ya. Terus mereka juga demand-nya berbeda-beda gitu. Nah, si working set ini, itu kan juga susah gitu ya. Mau dialokasiin berapa dan lain sebagainya. Nah, si page fault frequency ini tuh hubungannya sama
si working set itu adalah apa namanya, tergantung sama banyaknya page yang diberikan juga gitu, alokasinya juga. Jadi kebayang nggak? Ingat nggak kayak yang saya bilang? Kayak saya kalian di tugas yang saya kasih ini, kalau misalnya nih ya, misalnya reference string-nya itu cuman variasinya gitu ya, variasi dari nomor ini lebih sedikit, tentu dengan frame yang lebih sedikit itu kan dia page hitnya bisa lebih besar gitu, possibility-nya daripada untuk jumlah page frame yang sama tapi variasi reference string-nya yang beda. Belum kalau dia panjang gitu ya. Nah, itulah yang harus diakomodasi untuk setiap working set gitu. Kira-kira gitu. Makanya hubungan antara working set sama page forage itu adalah alokasinya, besar jumlah frame-nya gitu ya, sama si dinamika working set-nya gitu. Oke, itu dulu. Nah, sekarang gini, alokasi karena memory nggak usah dulu. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang saya pengen jelasin ke kalian. Nah, oke. Body system. Body system itu adalah cara kita mengalokasikan memori, gitu ya, dari ukuran segmen yang secara fisik dia contiguous gitu. Jadi dia menggunakan pangkat 2. Ini tuh ya kalian baca lah. Tapi saya sederhanain aja, ini tuh menurut saya algoritma yang pinter gitu. Oke, ini body ini tuh cara alokasi yang pinter. Itu nggak usah dibaca, tapi gini. Misalnya kalian punya page ya, 256. Sama dia dibagi 2 tuh. Sampai ukurannya tuh cukup untuk suatu proses gitu. Kebayang nggak? Jadi dikasih segini lu kegedean nggak? Gue bagi 2 ya. Masih kegedean nggak? Gue bagi 2 lagi. Masih kegedean nggak? Bagi 2 lagi gitu. Jadi kelipatan 2. Jadi dia akan mengalocate berdasarkan si si allocator ini gitu. Nah, itu beda ini ada penjelasan lebih lanjut sih, tapi ini prinsipnya gitu. Ada strategi lain, yaitu slab gitu. Dia tuh istilahnya slab is one or more physically contiguous page. Gitu ya. Cast consists one of more slabs. Nah, kalau misalnya slabnya penuh, terus dia allocate yang next slabnya kosong, dia akan dialokasikan yang baru gitu ya. Contohnya gini. Ini slab allocation ya. Kita punya kernel objects di sini. Ini ada cache, ini ada slab. Nah, jadi setiap cache ini itu punya alokasinya di dalam slab. Gitu. Nah, ini dialokasi. Ini sebenarnya cuma satuan dari storage aja sih. Nggak usah terlalu di ini dulu yang slab ya. Ntar dulu ya. Nah, di sini tuh, hold on. Di sini dia jelasin lebih lengkap. Ini body system padahal bagus nih. Ya gitulah ya, pokoknya slab gitu. Nanti kalau ada ini saya refer back. Page size. Nah, oke ya. Itu dulu. Nah, selain hal-hal ini, kita tuh harus mikirin pengaturan page kan, ukurannya, TLB-nya. TLB itu apa namanya? Si tablenya location. Terus inverted page yields-nya dan struktur dan lain sebagainya. Nah, pre-paging itu adalah bagaimana caranya mengurangi jumlah page faults pada saat mulai gitu. Kenapa? Karena pada saat lihat kalian perhatiin nggak yang tadi yang ini. Setiap kali mulai ya ada working set baru, itu page fault-nya selalu naik ya. Kenapa coba? Danen, mute dulu. Bu, Danen mau nanya, Bu. Oh boleh, boleh nanya. Sok, pinter.
Mana? Mana Danen? Bener mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Hmm, nggak. Bukan mana? Siapa? Kalau nggak saya nanya nih, kenapa di setiap working set ini ada page fault rate-nya naik? Siapa yang ngerjain tugas? Ini siapa yang ngerjain tugasnya lebih manusiawi ya? Tunggu. Kinaya, Kinaya, Rafa, coba Rafa gimana Rafa? Aduh, ini computer generated nggak sih? Eh, kenapa sih rapi banget? Oke, ntar dulu. Saya mencari yang agak sedikit ngetret gitu ya. Lain kali kotret aja ya. Tuh kan liatin kayak kayak baca buku, kayak kayak baca mesin ini nggak ada yang ngotret ya. Semuanya gini ya bentuknya ya. Kevin juga, Yasin, Ahtar gimana? Tuh kan bentuknya gini. Kenapa sih mirip semua? Ini ChatGPT generated nggak sih? Oke lah saya kalau gitu gini. Saya ngejelasin dari sini aja yang lebih lebih kayaknya di 9 nih. Bukan di 10 nih. Ini kenapa gini? Kenapa setiap kali working set dia selalu page page fault-nya gede? Kalau kalian ngerjain tugasnya kayak gini, mau first in first out, pasti kan di awalnya dia page fault dulu kan, ya nggak? Karena dia pasti ngisi dulu kan, maksudnya what kan kosong gitu kata dia. Lu mau cari apa? What I was to find gitu, orang lu belum ngeload apa-apa gitu. Jadi di awal tuh pasti ada page fault, ya kan? Jadi saya nyari 7, 7 nggak ada, baru di load. 0, 0 nggak ada, baru di load. 1, 1 nggak ada, baru di load. Jadi di awal tuh akan selalu ada page fault. Kebayang kenapa gitu? Kenapa gini gitu ya? Selalu gitu karena dia ngisi-ngisi dulu kan. Nah, nanti setelah itu baru working setnya berosilasi, tapi kan setidaknya sebagian udah ada di dalam frame-frame-nya gitu, di page-page-nya. Nah, kalian lihat di sini, uh, pre-paging itu berusaha untuk mengurangi jumlah page faults yang terjadi pada saat mulai gitu. Jadi dia siapin dulu gitu. Jadi intinya, oh kira-kira dia bakal pakai apa? Nah, di load dulu. Kira-kira gitu pre-paging gitu ya. Nah, page size juga berhubungan gitu, mau berapa besar. Yang tadi saya seperti saya bilang gitu, tapi kalau kebesaran itu ngabisin juga. Kalau kekecilan page fault-nya jadi tinggi gitu. Jadi yang mesti dipikirin kalau kebesaran nanti fragmentation, kalau kekecilan nanti page fault-nya tinggi, overhead-nya nanti ke input output juga jadi besar gitu ya. Locality juga jadi kacau karena nanti dia nggak bisa urut, ukuran TLB juga nanti jadi besar dan nggak efektif gitu. Kira-kira gitu. Nah, ada yang namanya juga TLB. TLB itu kan um, harus dipikirin gitu ya, sebesar apa. Nah, tunggu dulu. TLB reach itu dijelasin di mana ya? Tunggu. Saya refer back dulu ya. Tunggu hilang ya. Balik lagi sini dulu, tunggu sabar. TLB reach ya. Tunggu lihat di sini dulu. TLB reach. Nah, ini. Nah, chapter 9 nih. Oh, di sini. Chapter 9, tunggu sabar. Apa hilang sih? Ah, nih ya. Translation nih. Translation look aside buffer. Nah, si buffer ini itu kan
membuffer apa-apa aja yang dipakai kan. Nah, gimana caranya dia mengefektifkan seluruhan proses. Nah, TLB rich itu adalah artinya berapa memori yang bisa diakses dari TLB. Nih, si TLB ini. Translation leukocyte buffer. Itu berapa memori yang dia bisa simpan di dalam buffernya dia. Nah, ukurannya berapa biasanya? Biasanya, nah, TLB kan berapa banyak? Artinya ukuran dia dikali ukuran page size. Secara ideal, itu baiknya apapun yang ada di working set, di setiap proses itu ada di buffer. Kalau enggak, bakalan page faults kan. Tapi kan kalau misalnya semua working set yang ada di setiap proses, ada, gini deh, kalian bisa bayangin gini nggak? Nah, saya balik lagi ya. Misalnya gini, working set itu tuh kayak, nih, dia kan punya set angka yang beda. Bayangin aja misalnya working set orang yang tukang kayu, dia punya working setnya beda nggak sama orang yang menjahit baju gitu. Yang menjahit baju punya benang, mesin jahit, jarum, em, jarum pentul, dan lain sebagainya. Tukang kayu punya gergaji, palu, paku, kebayang nggak sih gitu. Nah, misalnya ada satu working set lagi, misalnya eh, tukang sepatu misalnya gitu. Nggak, yang beda banget. Apa? Salon lah misalnya. Ekstrim kan. Dia punyanya hair dryer, gunting, eh, sampo, hair, hairspray, bla bla gitu. Kebayang nggak sih kalian work setnya beda? Nah, CTLB ini tuh buffer kan. TLB rich itu artinya seberapa banyak memori yang bisa diambil dari buffer dia. Makanya ukurannya tuh TLB size, ukuran dia dikali page size. Secara ideal, itu tuh sebaiknya semua working set tuh ada di dia. Kebayang gak sih? Jadi dia tuh harus nyimpen perabotannya tukang kayu, perabotannya salon, sama perabotannya tukang jahit. Kebayang? Ya udah Bu, taruh aja semua. Iya, tapi kalau si TLB-nya jadi gede, nih kalau kalian lihat ya, kalau TLB-nya jadi gede, dia jadi nggak efektif gitu karena kebanyakan barang. Ngerti? Kalau terlalu kecil, dia jadinya page fault gitu. Jadi gimana nih caranya untuk mengatur, membalance gitu ya, dari semua proses yang ada ini, ketersediaan memorinya aman, keterkaitan memorinya juga ada. Maksudnya keterkaitan memori, kalian kebayang nggak sih waktu kalian ngerjain tugas yang kemarin? Keterkaitan tuh kayak misalnya, kan ada ya yang dia si stringnya tuh emang bener-bener random gitu. Jadi misalnya gini ya, dia, ini susah sih kalian bikinnya gini sih, saya harus balik. Jadi gini, kayak misalnya ini nih udah dipakai nih, tahu-tahu cari yang nggak ada gitu. Itu tuh cari yang nggak ada itu kan artinya keterkaitan antar tasnya tuh lebih lebih susah gitu kan, jadinya page-nya sering fault. Nah, salah satu caranya udah gedein aja page size-nya gitu. Ya, ya udah Bu, daripada kayak gitu, kita gedein aja nih kayak yang kemarin saya jelasin nih. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih secara gambaran besarnya nih kayak optimal algorithm. Ini kayak gini nih. Ini working setnya. Ini kan di awal kan emang emang yang mana yang banyak page fault ya? Ini deh. Better, worse, dan OPT. OPT. Vivo deh yang paling ini deh paling apa? Paling banyak page faultnya. Di awal tuh page fault karena dia baru loading kan. Tapi di sini tuh kan memusingkan gitu kayak udah ada 231 lu cari 0. Udah ada 230 lu cari 4. Udah ada 430 lu cari 2 gitu loh. Kebayang nggak? Jadi tuh kayak relation antar prosesnya tuh sangat-sangat jauh gitu sehingga page faults-nya jadi besar. Kalau ada page faults, problemnya apa? Jadi kita kan harus nge-load lagi. Itu kan cost lagi. Sekarang
teorinya ya udah kita tambahin aja page-nya kan. Selalu gitu kan. Ya udah ini tambahin aja yang banyak gitu. Kebayang nggak? Ya udah banyakin aja gitu. Kalau bisa sepanjang word, sepanjang ini aja gitu. Sepanjang ini gitu atau sebanyak variasi dia gitu. Ini ada berapa angka sih? 7, 0, 1, 2, 3. Misalnya ada 5 angka gitu yang berbeda. Ya udah bikin aja segitu gitu. Supaya selalu ada di sini gitu. Jadi kayak misalnya kalian punya perabot tukang jahit, perabot tukang kayu sama perabot salon tuh ada semua lah gitu. Tinggal nggak pernah fault, selalu ada. Nah, tapi kalau page-nya digedein gini, problemnya apa? Fragmentation gitu. Kalau page-nya gede, itu tuh nanti jadi ada yang nggak kepake. Misalnya ada yang prosesnya cuma sedikit, dia nggak perlu segitu banyak page, jadi ya kebuang-buang. Nah, nanti kalau kebuang nggak bisa ditaruh di sebelahnya, jadi nggak contiguous gitu, kebayang nggak? Itu loh yang maksud saya, yang saya jelasin konflik-konfliknya. Jadi kalau kalian baca bukunya aja ya sama baca teorinya, ini tuh kurang make sense gitu. Jadi ini saya ceritain secara umum itu. Jadi nanti kalau misalnya soal UTS, UAS, itu kalian ditanya teori hubungan antara terms yang ada di slide ini, kalian udah kebayang, oh berarti gue maunya tuh page harus kecil rasionya, misalnya. Terus misalnya TLB itu sebisa mungkin optimal, nggak sebisa mungkin mengcover sebanyak mungkin working set. Terus besarnya page itu nggak harus gede banget, disesuaikan dengan, nah gitulah ya. Nah sebenarnya ya udah, kalau page size-nya pusing nih, kalau kalau banyak kan dia fragmented kan, kayak itu kayak fragmented lah, kayak misalnya tempat parkir tuh segede-gede mobil Pajero semua gitu misalnya. Nanti kalau saya ada mobil sama motor nih misalnya gitu aja lah ya. Itu kan berarti kalau motor parkir harus segede mobil kan. Nah, itu tuh fragmentation lagi gitu. Terus nanti misalnya ya gitulah kira-kira ya page size itu. Nah, bisa juga page size-nya kita multiple gitu jenis-jenisnya. Kita 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 apa bedain sesuai ukurannya itu juga bisa. Tapi itu akan ada cost juga untuk mengarrange pengalokasiannya gitu. Begitu ya. Nah, ini apa sih program structure ini? Each row is stored in one page. Ini page fault. Ini 108 page faults. Tunggu. Ini apa ya? Tunggu. Each row is stored. Oh, lihat deh. Kalian lihat bedanya apa ini sama ini? Nad, bedanya Nad. Ini bedanya ini sama ini apa sih? J, lat. Nih. Lihat ya, program structure itu juga mempengaruhi penggunaan memori. Kalian lihat ya, ini for J sampai 128J, I sampai 128I. Data IJ. Ini kan biasanya baris kolom ya, kalau kalian punya kayak gini ya. Ini berarti baris ya. Row, ini kolom kan. Nah, kalau kayak gini kan ini row, ini kolom kan. Nah, ini kalau kayak gini ini row, ini kolom. Nah, struktur yang beda aja, kalian lihat deh. Di sini kan yang beda apa? Ini di sini J ya. Yang di sini I kan. Kebalikan gitu. Berarti bedanya apa? Yang satu per kolom, yang satu per baris. Kebayang gak sih? Nah, kalian bisa bayangin bahwa ini setiap baris itu ditaruh di dalam satu page. Jadi kan baris nih. Dia punya I ya, dia simpan nih data IJ. Data IJ itu berarti data kolom I baris J. Ini kan J-nya baris. Setiap baris itu di dalam satu J.
satu baris tuh ya dalam satu page. Ini page fault-nya segini nih karena dia terlalu misah-misah gitu. Kalau program kedua dia itu lebih kecil page fault-nya. Kenapa? Karena dia itu nggak menyimpan setiap kolom di dalam satu page. Jadi cara kita mengakses memori itu juga penting gitu. Karena, tar dulu ya, ini sebenarnya kayaknya salah deh. Ini tuh harusnya each column, kalau ini setiap baris tuh satu page, kalau ini setiap kolom tuh satu page deh kayaknya. Jadi gini, ya coba ya, kalau ada yang bantuin ini, nih. Misalnya kalian punya, tunggu. Hold on. Saya punya gini ya, saya punya memori. Page ya, ini pages ya. Saya punya pages. Compare itu dengan ini. Ini pages. Ini pages. Nah, ini J kan data I. Berarti I dulu. Nah, ada yang begini. Nah, dia setiap kolom tuh di begini. Ada yang begini. Menurut kalian mana yang page sheet-nya lebih besar? Jadi dia naruhnya per kolom gini loh. Gitu ya. Kalau ini per baris. Nah, kebayang nggak? Jadi kan misalnya ya, kalau menurut saya sih, yang ini tuh yang ini gitu. Jadi, kalau dia mau baca, nih ya, dia mau baca kolom ini, nanti berikutnya dia harus ke sini, ayo pindah page gitu. Kalau berikutnya harus ke sini. Nah, itu kan jadinya page fault terus kan. Sementara kalau ini page fault-nya lebih sedikit gitu, karena ya udah dia akses per baris aja gitu, dia beres gitu. Nanti kalau udah satu baris baru dia pindah ke sini gitu. Jadi page fault-nya tuh per baris. Kalau ini page fault-nya per kolom, kebayang nggak sih? Nah, itu tuh cara kalian mengakses, cara kita mengakses kode itu juga mempengaruhi akses memorinya gitu. Bayang. Makanya ini page fault-nya jadi banyak. Karena dia naruhnya gitu. Jadi dia naruhnya per kolom, tapi ngaksesnya per baris, ngerti nggak? Kan ribet tuh. Jadi setiap kali ganti, setiap pas dia mau ganti data berikutnya, dia harus pindah page kan? Karena kolom berikutnya ada di page berikutnya. Nanti turun lagi ke page berikutnya lagi. Ah, itu kacau banget tuh. Nah, ini tuh contoh bagaimana indexing dari program aja udah bisa mempengaruhi efisiensi dari keseluruhan. Terus ada interlock, ini nggak usah, example ini nggak usah teori-teori, selesai nih. Priority allocation. Ini kenapa sih slide-nya ada di bawah ya? Oke. Nah, sebenarnya ini apa coba ada di belakang? Ini sebenarnya tinggal replacement, ini udah ya. Kalau kita allocation memory compression, kita bisa juga, nah ada yang namanya memory compression. Ini sebenarnya gampang aja. Memory compression itu adalah mengganti metode lain selain paging. Kan kalau paging itu kan di swap kan. Kalau memory compression tuh digabung gitu. Jadi ada beberapa frame dimasukin ke dalam satu frame. Jadi dia nggak usah swapping page, tapi dikompres. Caranya ngompres tuh macam-macam. Jadi dikompres tuh biasanya kalau di teori compression itu adalah polanya sama, itu mereka disatuin gitu. Tapi bisa juga ada ide kayak gitu juga. Begitu, oke? Aman loh, slide 11 udah selesai berarti. Slide 10 udah selesai berarti kita bisa ke 11. Kalau ada pertanyaan boleh nanya ya. Katanya tadi ada yang mau nanya, dan nggak akan nanya. Katanya saya sambil lihat ini dulu. Ya.
11 ya. Nah, sekarang kenapa ya virtual memory kok nggak banyak ya dijelasinnya? Oke, sekarang nanti deh saya cariin. Mass ini kayaknya simple ya. Ini abisin aja deh. Kayaknya ini gampang. Nanti sisanya bisa buat yang lain ya. Ini teori aja. Nah, ini tuh sebenarnya cuman penyimpanan data yang besar-besar aja gitu. Jadi mass storage kalian baca sendiri lah ya. Kalau ini kan misalnya ini hard disk tuh kayak gini kan, ada silindernya, terus ada reward head-nya nih. Jadi intinya ada sektor sama ada track kan. Jadi kalau kalau kayak gini kan kalian udah tahu lah ya, bahwa ini kan ada silinder nih, ada silinder. Kopeang, jelek, ganti. Kayak gini ya, silinder. Di setiap silinder itu kan ada track, kayak track kalau kalian lari lah gitu. Nah, terus sektor itu kan yang gini kan. Ini kan kalau dibagi-bagi ini sektor nih. Itu. Nah, udah gitu aja kan. Jadi misalnya ini sektor A, ini sektor B, C, dan seterusnya gitu ya. Oke ya. Nah, cara kerjanya kan kalau kayak gini emang fisikal. Jadi ada head yang membaca. Intinya tuh si head yang ngebaca ini, data ini, itu kan ngelihat aja sebenarnya polaritasnya di situ tuh positif atau negatif. Lihatnya dari arah arah magnetik gitu loh. Jadi kayak ada kutubnya, dia data, kalau ada data kan 01 tuh. Dia ngadep kemana nih gitu, polaritasnya kemana. Ke sana atau ke sana. Kalau ke situ berarti 1, kalau ke sini berarti 0. Gitulah kira-kira. Nah, data itu dibaca dengan kebayang nggak sih makanya harddisk itu suka sibuk karena dia pada saat nyari kan kalau misalnya sebelahan enak kan nyarinya sebelahnya baca. Jadi dia cuma baca jadi dia cuma baca datanya tuh kan kayak 0 1 1 0 1 1 1 gitu ya. Pokoknya di sini dia membaca polaritas dari arah eh, magnetnya kemana gitu. Si data itu kan sebenarnya ditulisnya pakai gitu kan, menghadap kemana aja. Jadi 01 nya kayak gitu. Tapi kan kebayang misalnya datanya satu ada di sini, satu ada di sini, harus nyari ke sana, atau satu lagi ada di sini misalnya, satu lagi ada di sini, kan pusing. Nah itu tuh fragmented berarti kan. Nah, ini baca aja lah ya. Em, itu ini storage ini oke. Ini kan hard disk kayak gini biasa ya. Eh, tra- kalian baca transfer rate-nya segimana, latency-nya segimana gitu ya. Nah, zaman dulu tuh komersial di storage-nya tuh gede banget tuh segini. Access time-nya sampai di bawah 1 second. Nah, terus ada yang namanya non-volatile memory device. Mulai nih ada solid state disk SSD. Itu cara kerjanya lain lagi. Bisa lebih reliable, lebih cepat. Cuman katanya lebih mudah rusak, lebih mahal. Tapi shorter lifespan. Less capacity. Lebih cepat tapi lebih kecil. Gitu ya. Oke. Tapi kalau busnya kecil, pendek, sempit, ya mau SSD-nya kenceng juga tetap aja lambat. Ya, non-volatile memory device. Ini baca sendiri lah ya teori ya. Volatile itu kan di RAM sama RAM. Ada magnetic tape, ada strukturnya, ada ATA, SATA, dan lain sebagainya. Ada di scheduling. Scheduling lah ini ya. Lihat nih, nah ini contoh yang tadi nih. Kalau for come versus tuh kayak nyari gini loh. Dia nyari ke mana nih? Perpindahan silinder dari sini nyari ke sini tuh ke sana lagi muter-muter gitu loh dari beberapa posisi. Jadi kalau misalnya storage-nya berantakan makin lama dia gitu. Udah deh, ini scheduling kayaknya nggak terlalu teori sih ini. Nggak terlalu ini, tinggal dibaca aja. Nah paling, ntar saya go through deh. eh jadi ini nanti ada teknik pencarian gitu ya. Tapi intinya selalu lah kalau dia udah berantakan ya pasti susah nge-search-nya gitu. Ada algoritma SSTF scan isinya sih sebenarnya cara kita mengakses memori ya, mencari. Ada scheduling NVM.
Terus ada error detection. Jadi kadang-kadang kalau kita baca data itu bisa bisa salah gitu. Kayak misalnya nol kebaca satu atau kebaca nol. Nah, itu tuh bisa dikoreksi dengan mengecek ada berapa bit yang hilang misalnya. Dicek kalau pakai out parity, misalnya kita ngecek tadinya kok satunya ada genap, kok sekarang jadi ganjil. Berarti ada yang salah nih gitu. Kalau ada yang salah berarti dibaca ulang atau dikoreksi, bisa gitu. Terus storage device management dibaca lah ya, partisi segala macam, bootstrap loader, swap space management, storage attachment. Terus mulai ada storage yang network attach gitu kan ya. Terus ada cloud storage juga. Nah, itu manajemennya lain lagi. Ada networknya juga. Ada RAID, redundant array of ineffective inexpensive disk, bla bla. Ini kan ada kayak gini storage yang kayak gini luar biasa lah ya. Coba ya. Ini bacanya boring. Tapi saya mau tanya ChatGPT ya. Kita tanya ya. Dia bisa jawab nggak ya? Oh, can you explain what kind of storage architecture is being used by cloud computing like tablet? Pengen tahu dia bisa jawab nggak? Kalau nggak saya research pakai Google. Oh iya, saya lupa sesuatu. Oh ya. Sabar ya, sabar ya. Tunggu, hold on. Saya harus mengirimkan barang dan lupa tadi. Tunggu. Wait ya. Lupa, Ai. Maafkan. Lupa. Sabar dulu. Apa ya? Hmm, Bentar ya. Sebentar ya. Sabar ya. Sabar ya. Kacau balau ini. Tunggu dulu. Hmm, ini adalah ini. Oke. Oke, siap. Nah, kalau misalnya replit, aduh sorry, pilek dan batuk ini kacau. Nah, cloud computing tuh kan dia pasti pakai kayak gini ya, Hadoop nih biasanya. Nih kayak Amazon gitu dia mereka mereka udah punya sistem storage yang menggila lah ini, ada layer segala macamnya. Cuman kalau coba ya, kita coba kalau sabar. Kita coba tanya Bart deh. Bart pintar deh. Saya pengen nunjukin aja sih sebenarnya. Tunggu, hold on. Dia bisa bisa kasih diagram nggak? Kalau Aizar,
Jangan lupa unmute. Sabu. Jangan lupa mute. Ih, gak ada. Oh, kok nggak bisa ya? Nggak ada yang kasih ya? Ah, iya. Iya. Pengen tahu aja ya. Tapi ini bagus sih kalau kita bisa tahu sih strukturnya Replit. Replit tuh kompleks banget soalnya. Replit sama TryHackMe deh contohnya. Wah, itu hebat lah. Udah, chapter 11 oke. Chapter 11, 12 kita ngintip ya. Habis itu kita absen ya. Saya kalau ini materi udah habis, saya mau ke technical nih. Input output ya. Ini teori lagi. Ini kalian bisa baca sendiri deh. Ntar, saya cek dulu. 13 apa, 12 apa. Oke, 13 file. 14. Sabar. File system implementation. Hmm. Wow, boring. Tunggu. Karena saya mikirnya nanti nextnya yang nggak boring gimana ya? File system internal. Ini udah file system semua nih. 15. 16 apa? Nah, ini baru nih. Oke. Kayaknya gini deh. Nextnya, saya mendingan ngajarin ini deh. Ini lebih penting. Kalian bab ini baca sendiri aja. Terus kalau ada yang mau tanyain, tanyain ya. Dia 11. Yang tadi kan. Input output, file system interface, file system ini yang file tuh kalian baca sendiri deh. Saya mau mendingan ngajarin yang security aja. Tunggu, kita cek lagi. Hmm, tunggu. Hold on ya. 17, protection. Kan ini lebih penting, Aih. Yang teori baca sendiri, oke. Berarti saya ngajarin tuh 16 ya. Kalian 12, 13, 14, 15 baca sendiri. Terus 18 start check. Virtual machine. Kayaknya virtual machine boleh lah. Oke lah, hypervisor ya. Um, Kayaknya saya pengen ngajarin security lah, lebih penting lah. Oke. Teori kalian baca sendiri lah kayak 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 lullaby buat baca sebelum tidur. Network structure tuh malah lebih penting nih TCP. Nanti kita lihat ya, ini kita perlu bahas atau enggak. Oke, saya mau mulai masuk konteks security aja deh. Penting, Tunggu, kita lihat semua sampai akhir. Linux system. Adalah bla bla ini ya. Sama sampai 21. Windows. Gak usah nih. 2 bab terakhir kayaknya gak usah ya. Alright dah. Berarti saya mau pikirin dulu. Sekarang gini. Tunggu, kita atur dulu. Sabar. Kita coba lihat dulu ke ini game ini gak rame ah. Close dulu. Ini kita coba identifikasi dulu ya. Kita lihat berapa pertemuan. Saya tuh mau ngasih tugas ke kalian. Kayaknya oke, minggu depan saya mau ada presentasi deh kayaknya tuh. Itu nggak bisa. Kok nggak bisa?
Ya. Ya Allah. Ya. Sekarang ini accepting. Pause. Absen. Oke, berita acara perkuliahan. Kita tuh kan minggu ke-12 kan. Kita lihat dari sini. Storage ya. Kan udah boring nih. Storage, bootloader system. Kayaknya security malah nggak ada ya. Tunggu bentar ya. Saya mastiin dulu. Buat UAS apa ya? Sabar. Eh, saya tanya koordinator dulu ya. Kalau UAS itu hmm, ini habis ntar ya. Ini setelah UTS hanya manajemen memori, storage, manajemen I/O, apalagi? Dan file system. Gak ramai ai. Justru kalau OS tuh harus nyambung ke security ini. Tanda tanya mana? Oke, udah ya. Ya udah sekarang berarti kita ke minggu ke-12. Storage, bootloader, dan sistem ya. Next nanti saya pikirin deh. Cuman kayaknya kalau teori bosan banget kalau saya ngejelasin. Sama saya akan ada tugas ya. Tapi jadi saya pikirin, saya umumin di grup. Materi tambahan kuliah ini baik aja. Kita send dulu. Partisipannya sama chatnya ada. Oke, absen dulu yuk. Sultan ada nggak Sultan? Andi Sutra ada? Ada. Hadir, Bu. Oke, Andi Sutra ada. Ahmad Zaki? Hadir, Bu. Alright. Nadia mana? Hadir, Ibu. Nadia. Muhammad Naufal. Ada, Bu. Muhammad Naufal ada. Danen. Danen. Hilang. Nggak ada nih Danen nih. Kinaya. Ada Kinaya. Hadir. Oke, Kin.
Muhammad Akhtar? Hadir, Bu. Akhtar ada ya. Davi mana? Hadir Ibu. Davi ada. Afif? Afif gak ada. Hamdan? Hadir, Bu. Hamdan hadir. Enrico? Hadir, Bu. Sip. Rian Darel? Hadir, Bu. Oke, sip. Alfikri? Hadir Bu. Alfikri hadir. Rafa? Rafalino? Hadir Bu. Oke. Muhammad Iqbal? Hadir, Bu. Oke, ada. Halif Aziz? Alright. Atalah? Rafif? Hadir, Bu. Ada. Sip. Muhammad Aska? Hadir Bu. Oke. Kev? Halo, Bu. Halo. Andi Adif? Andi Adif mana? Enggak ada. Nisrina? Hadir Bu. Nisrina Iqbar ada. Raihan? Raihan nggak ada. Muhammad Aizar? Hadir, Bu. Oke. Maulana Hafiz? Hadir, Bu. Sip. Oke, Maulana Hafiz ada. Zarfin? Hadir, Bu. Zarfin hadir. Oke. Bintang Nabil? Hadir. Siap. Hasan Albana? Hadir, Bu. Oke. Chandra Aulia? Gak ada. Marcel ada Marcel? Marcel nggak ada. Rais? Bu, Marcel hadir Bu. Marcel ada. Rais hadir. Rais hadir. Oke. Fadil? Hadir, Bu. Hadir. Fadil hadir. Naufal Arya? Hadir Bu. Oke. Asmi? Asmi nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada Asmi. Sorry. Siva mana Siva? Hadir Bu. Siva hadir. Alright. Muhammad Ardiansah. Hadir, Bu. Oke. Ada berapa? Bu, Majid hadir, Bu. Raihan mana? 20. Ini ya. Oke. Siapa lagi yang Tadi lewat? di Adif, hadir Bu, maaf. Adif kemana tadi? Mana? Ini. Ya Bu. Oke, ada 34. Kalau saya submit 32. Satu lagi siapa ya? Sultan nggak ada, Danen nggak ada, Afif nggak ada, Chandra nggak ada. Udah. Saya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, nanti tugas saya upload di sistem ya. Terakhir kalau sistem. Oh, oke. Saya nanti kabarin lagi. Saya tanya ke Pak Faris, katanya security ditambahin buat pengayaan aja. Cuman menurut saya, ini materi-materi yang berikutnya nih, ini teh teori semua sih gitu. Kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Saya pengen ngasih kalian tuh justru yang yang emang kepake, emang yang saya lebih realistis lah gitu. Oke lah ya, nanti saya chat ya. Sip. Kalau udah kita udahan. Sampai ketemu minggu depan kita libur. Iya kan libur lagi kan? Ya, nanti saya recording lagi ya. Oke? Thank Bu, you all. Bu. Mau nanya, Bu. Boleh, Maulana. Tugas yang minggu kemarin tuh berarti tulis tangan ya, Bu? Tulis tangan deh untuk nextnya. Soalnya yang tadi jadi kayak jadi kurang bagus gitu, Hafiz. Kalau digambar kan bisa berbentuk kayak gitu kan, ke samping, terus jadi lebih kebaca gitu. Lebih rapi gitu. Lebih kotret aja terus difoto. Oke, Good. Bu, makasih, kalau Bu. udah terlanjur gimana, Bu? Terserah deh, Aizar mau ditulis ulang boleh. Mau Oke, enggak Bu. juga boleh. Saya udah bikin kayak formatnya gitu, Bu, di Word soalnya. Oh, Ada. nggak apa-apa sih kalau misalnya udah dibikinin kotak-kotaknya gitu. Tapi Zar, kalau bisa jangan kayak generated gitu loh kan. Kalau itu kan kayak teks banget ya. Jadi bacanya Ya, Bu. susah. Kalau misalnya ke Oke, Bu. samping ya. Kalau misalnya divisualisasiin pakai Excel kayak pakai apa boleh, tapi jadi jelas gitu loh. Alokasinya lebih enak bacanya. Oke, Ada Bu, siap. tip Zar, makasih. Fis, udah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, ya udah. Selamat mengerjakan tugas ya.
Nanti tugas yang hari ini saya kirim di Google Classroom ya. Thank you all. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, dadah. Makasih, Dadah, Bu. Fitri. Terima kasih, Bu. Dadah semua. Makasih banyak.